Ya, pertanyaan saya ini Romo. Yesus itu pernah mengatakan begini, kembali pada Allahmu dan Allahku, Bapakku dan Bapamu. Mestinya kan bisa diganti dengan hanya Allah kita atau Bapa kita. Mengapa Yesus mengatakan dengan kalimat seperti itu? Terima kasih, hanya itu Romo yang selama ini saya pertanyakan. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus. Oke, Frater, engkau mau baca atau kita butuh lektor di bawah? Ya, sebenarnya butuh lektor sih, Mo. Saya perlu untuk ini. Ya. Erlin, engkau naik dulu. Erlin atau Ratu. Tapi Bapak ada kitab suci di tangan nggak? Jael, engkau mau baca kah, Ibu? Bu Yael, ada Alkitab kah? Di situ kitab suci? Aduh, Paman Akapon kayaknya di bawah tuh ada, Mo. Paman Ada Mei Helen ini. Oh ya, Meheren. Nah, oke. Mungkin Mei Helen bantu baca kah? Saya selamat datang. Oh ya, sudah. Halo? Mei mau bantu baca? Mau bantu baca atau tidak? Bukan ya? Bukan, Mo. Mau tanya, oke. Kalau itu biar bela nanti, oke. Pak Mahesa, Pak Geradus, itu diambil dari Yohanes 20 ayat 17. Bantu saya baca ayat itu dulu, Frater. Ada lektor di bawah kah? Lektor tidak mau datang semua lektor nih. Oke, tidak apa. Bentar, Mo. Yohanes berapa, Mo? Yohanes 20 ayat 17. Oke. Ya, sebenarnya untuk bahasa ya, tapi sudah lah, apa-apa lah. 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Mahesa, ayat ini yang kau maksudkan kan? Betul Romo, betul sekali. Saya sudah lama mencoba mengerti, tapi kok nggak ngerti gitu. Ingat, pergilah kepada saudara-saudaraku. Pertama kali Yesus mengatakan pada Rasul sebagai saudaraku. Setelah dia bangkit, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapa kalian, ke Allahku dan ke Allah kalian. Kenapa tidak pakai langsung kita? Ini poin pertanyaan besar sekali. Karena di situ ada dalam dua konsep yang berbeda. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, itu karena kodrat, karena nature-nya sebagai anak. Sedangkan Bapa kalian, karena kita itu jadi anak oleh pengangkatan. Jadi bukan oleh kodrat. Ini sangat berbeda. Ketika dia mengatakan kepada Allahku, artinya kodratnya sama dengan Allah. Ya. Karena itu ketika komparasinya kemana? Larinya kemana? Ketika di dalam Kolose 2 ayat 9 mengatakan bahwa di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Ya. Bagaimana? Dia di dalam jasmani dia berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya di situ Yesus 100% Allah atau tidak? Iya, 100% Allah. Oke. Dan di dalam Filipi 2 ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengkenosiskan dirinya, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena itu ketika Yesus bilang kepada Allahku, dia tidak omong tentang subordinasi substansial.
melainkan subordinasi fungsional. Fungsi seperti Bapa mengutus aku. Bukan dalam subordinasi substansial dia punya Allah. Mahesa, Bapak Gerardus bisa mengerti. Ya, ya. Ini teologinya mendalam sekali. Karena itu ketika dengan Edis TV, ketika diambil dari Kolose 2 ayat 9, Edis TV tidak mau jawab. Karena dia mati-matian di Yohanes 20, saya bilang, kamu mau ambil dari Yohanes 20 ayat 17. Untuk memahami itu engkau harus mengerti dulu. Anak di dalam kodrat dan anak sebagai pengangkatan. Karena itu harus dipilih. Kalau tidak. Karena engkau diangkat. Makanya di situ kita bisa temukan di dalam Roma 8 mulai dari ayat 29. Kita akan dari 28 kalau mau kita akan menemukan bagaimana proses dipilih dan diangkat. Karena itu kita adalah anak Allah karena pengangkatan, bukan kodrat. Ini yang harus dipahami dalam teologi. Jadi teman-teman hati-hati dengan analisa seperti ini. Makanya sekarang kita temukan Roma 8 ayat dibaca 28 29 mulai di sini. Roma 8 ayat 28. Ya. Oke, ada sampai Izin, 32 Brother, ya. tahun. Izin, Brother. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Mereka anaknya. itu tahan dulu tutorial Mahesa, mereka itu ditentukan, dipilih, artinya dalam pengangkatan, bukan kodrat. Makanya berbeda ketika Yesus bilang kepada Bapakku dan Bapa kalian. Karena kalian jadi anak, karena pengangkatan dipilih. Saya kodrat. Makanya di dalam di dalam Galatia 4:4 sangat jelas dikatakan bahwa ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Lanjut sedikit, Om Taudi. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut, Brother. Ya, sampai 32. Dan mereka semua yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya. Oke, dalam pengertian ini penting sekali. Jadi bagaimana kita melihat kita sebagai anak dalam pengangkatan. Makanya menyebut Bapa, tapi kita jadi anak karena pengangkatan. Efesus 1:5 kalau tidak salah. Coba kalian berdua satu. Tauriel engkau di Roma 8:15. Erlin engkau di Efesus 1 ayat 5. Kita nih jadi anak karena pengangkatan. Ya, saya dulu ya, Pater. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam roh. Karena itu ketika Bapa dibaptis dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lebih jelas di Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tapi oleh Yesus. Makanya tidak bisa tanpa Yesus. Saya pikir ini penting sekali ya.
untuk dipahami. Terima kasih untuk pertanyaan, walaupun saya sudah jelaskan beberapa kali, tapi karena engkau pertama kali yang kau menjawab di sini. Karena itu sangat berbeda ketika Yesus mengatakan Allahku, dia tidak sedang mengatakan subordinasi substansial, fungsi atau kodratnya, tetapi sedang mengatakan subordinasi fungsional, yang kita akan temukan itu di Efesus juga, bab 1, bantu dulu, ayat 3 sampai dengan 6 omong tentang fungsi Bapa, ayat 7 sampai dengan ayat 12 fungsi dari Yesus, dan ayat 13 dan 14 adalah fungsi dari Roh Kudus. Kalau kita IPR untuk engkau Om Mahesa, Om Geradus, oke? Oke, satu lagi Romo yang ada hubungan dengan itu, Romo. Jadi ketika itu Yesus kemudian mohon dihubungkan atau dijelaskan hubungan Yesus dengan Sang Logos pada kalimat itu. Yesus itu Logos. Sabar. Berarti kalau begitu yang saya mau menjelaskan begini Romo. Apa perbedaan jasmani sebelum wafat dengan sesudah wafat yang hubungannya dengan Sang Logos tadi itu? Oh ya, apa perbedaan tubuh Yesus sebelum bangkit dan tubuh Yesus sesudah bangkit? Ya. Apa itu? Nah kan ketika mau disentuh, Yesus bilang, jangan, saya belum pergi ke Bapa. Ini yang kita namakan tubuh kemuliaan. Itu sangat jelas. Ketika kita mati, yang kita ini adalah tubuh fana. Oke. Dan tubuh fana tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Pertanyaan saya untuk Mahesa, engkau belajar di mana ini? Engkau belajar dari Protestan? Enggak, saya membaca Alkitab dan membaca Alkitab, tapi kemudian itu muncul saja. Tidak. Kalau engkau membaca Alkitab, engkau tidak menemukan karakter logos di situ. Engkau menggunakan terminologi logos, berarti engkau tidak baca di kitab suci. Saya tidak bisa membedakan ya, tapi hanya karena saya menggunakan internet, Romo. Jadi saya ketika menurunkan itu. Okay. Berarti engkau bukan baca kitab suci, engkau baca interpretasinya, oke? Bukan. Jadi kitab suci yang dari internet. Jadi karena saya membaca buku sudah sangat sulit, sehingga akhirnya saya menggunakan misalnya ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Saya mintakan internet untuk mencarikan, kemudian saya membaca dari situ. Tapi di situ digunakan kata logos. Ya kadang-kadang digunakan kalau dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata logos, tapi di terjemahnya ada. Maka yang kau baca dalam Yunani, maksud saya seperti itu. Di lama ada yang menggunakan Ibrani, ada yang juga menggunakan yang Septuaginta. Jadi saya selalu melihat coba kata aslinya itu maksudnya apa, karena dalam terjemahan itu kadang-kadang misalnya contohnya Sang Firman dengan Firman Allah itu ternyata tercampur aduk oleh teman-teman kita ya, seperti saya juga. Ternyata ada perbedaannya antara Sang Firman dengan Firman Allah, itu ternyata ada perbedaannya, Romo. Makanya saya selalu mencoba untuk melihat Ibraninya, Yunaninya, dan juga Septuagintanya gitu. Ya tidak. Saya mau kagum engkau saja. Saya mengatakan bahwa kalau ada orang Katolik seperti ini membaca dalam komparasi biblis terjemahan, saya juga kagum. Makanya saya kaget toh. Bukan berarti mau cari tahu kau dari mana, tidak. Hanya bagaimana melakukan studi banding di dalam terjemahan yang berbeda, itu hebat ya. Maka untuk mengatakan saya kagum, saya tidak untuk mengatakan yang lain, oke? Om Gerard. Oke. Sekarang ya, saya kagum, macam kaget ya dari terminologi yang kau pakai gitu. Oke, jadi kita lihat bahwa nanti tubuh jasmani kita punya yang fana ini tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga, maka harus dirubah. Oke, bantu dulu Erlin atau Tauriel, engkau siapkan Filipi 3:20-21. Erlin, engkau duluan sekarang 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tahan dulu sampai di situ. Om Geradus, daging dan darah tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Allah. Oke, lanjut sedikit. Yang fana ini, lanjut. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tahan dulu di situ.
Sekarang kita akan menemukan rahasia yang ingin disampaikan oleh Santo Paulus. Lanjut ayat. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Sekarang pertanyaan saya, diubah apanya Om Gradus? Kalau saya menangkap, diubah dari materialistik duniawi menjadi materialistik ilahi. Artinya secara visual masih bisa dilihat, namun tidak terikat pada hukum-hukum fisika materialistik. Oke, artinya tubuh jasmani harus diubah menjadi tubuh Spiritual atau tubuh ilahi. Jawaban ada di mana? Filipi 3:20-21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini 20 dulu. 20. Macam karena 20. karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewarganegaraan kita di surga. Karena itu untuk masuk ke sana, tubuh yang fana ini harus ditransformasi serupa dengan tubuh kemuliaannya Kristus. Om Gradus, bisa dimengerti? Ya, saya bisa menangkap. Nah, dari situ timbul lagi pertanyaan, Romo. Kemudian, Allah sebelum semuanya terjadi, apakah Allah juga memiliki jasmani seperti itu? Karena ini Yesus kan nanti kembali ke nanti ada lagi nih masalah Firdaus dan surga. Nah, apakah Allah juga yang tidak terjangkau dan tidak bisa kita lihat itu, apakah juga memiliki tubuh seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan penting sekali. Dijawab oleh Yohanes 1 ayat 14. Yang jadi manusia itu siapa? Sang Firman, Logos. Baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan Cukup. telah Firman, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Oke. Sekarang kita lihat sabda yang menjadi manusia itu asalnya dari mana? Tauriel. Kolose 1:15. Yesus adalah gambar dari apa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Pertanyaan saya untuk Mahesa. Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak Terlihat dan tidak terjangkau. Karena itu penyembahan pertama adalah dalam roh, yang kedua dalam kebenaran. Karena roh, karena apa? Karena Allah itu. Jadi pertanyaan sudah terjawab atau belum? Ya, hanya karena kebetulan saya engineer, Romo. Saya engineer, jadi saya kan hanya kalau saya kan menganutnya hukum fisik materialistik ya, Romo ya. Sementara yang saya belajar di dalam Alkitab itu ada roh. Jadi perbedaan saya hanya fisik dan roh. Ternyata dari situ ada satu sisi yang menghubungkan keduanya. Yang saya sendiri tidak pernah ada definisi bahwa ada jasmani yang letaknya itu bukan di materialistik, tapi juga tidak seluruhnya di dalam dimensi roh. Nah, ini yang saya sebagai engineer tidak ada itu di definisi tidak ada, sehingga saya bertanya, ketika Yesus itu bangkit, tangannya berlubang tapi tidak berdarah. Dia sebagai orang Yahudi mungkin beratnya sekitar 90 kilo, bisa naik dengan awan, tapi dia secara fisik masih bisa dilihat dengan indera. Nah, di sini ada kontradiksi antara fisika murni dengan metafisik, begitu, yang saya tidak bisa memasukkan definisinya. Maka sebenarnya Yesus pada waktu bangkit itu bisa terlihat, bisa tidak, bisa masuk ke tempat yang terkunci, tapi juga bisa makan ikan. Nah, ini artinya bukan menghindari, tidak sesuai dengan hukum fisik dan metafisik yang polos begitu. Itu yang menyebabkan saya. Benar sekali. Bukan hanya Yesus yang bisa bertemu dengan orang-orang kudus. Matius 27 ayat ke-52. Erlin, engkau pasti kaget baca ayat ini.
Matius 27 ayat 52 53. Ayat 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Tahan mereka pun dulu, keluar penting dari sekali. Om Geraldus, sesudah kebangkitan siapa baru orang-orang kudus bangkit? Kita Yesus. Makanya Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati yang bangkit. Oke? Baca dulu. Sesudah Beliau ini sulung dari yang hidup dan yang Kristus, mati. Ya. dan sesudah kebangkitan Kristus, baca kembali, maaf. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Hukum fisika dilawan di sini, Om Geraldus. Iya. Nah, ini kebetulan memang saya engineer Romo, jadi saya agak terganggu di situ. Sekarang saya mencoba menerima bahwa hukum fisika dan metafisika itu ternyata tidak bisa hanya kita pisahkan begitu saja. Nah, ini kemudian juga timbul pertanyaan, Romo. Kemudian ada pertanyaan yang muncul di pikiran saya antara kata surga dan Firdaus atau surga dan Eden. Ini apa namanya itu, detail perbedaannya apa? Mohon maaf karena saya sekali lagi ya, Romo ya. Otak saya terbiasa engineer jadi akhirnya begitu. Terima kasih. Hati-hati dengan kata Firdaus ini dalam pengertian itu. Kalau kita ingat bahwa Yesus katakan kepada penjahat yang ada di samping, kan, hari ini juga engkau akan berada dengan saya di mana? Firdaus. Ada kontradiksi karena Yesus belum bangkit, belum ada kebangkitan sebelum Yesus Sebelum bangkit, bahkan sebelum wafat itu. sebelum wafat. Ini kan analisa kenapa Yesus bilang hari ini juga engkau akan berada bersama dengan aku di Firdaus. Kalau begitu kita harus pecahkan di sini misterinya, Om Geraldus. Yesus kemana setelah dia mati? Bisa mengerti? Ya. Oke. Jawabannya ada di Tauriel 1 Petrus 3 ayat 18-19. Yesus kemana? Erlin, engkau siap di Yohanes 5:25. Kita di Yohanes dulu. Yohanes 5:25 dulu. Setelah itu, untuk memenuhi nubuatan ini, Yesus omong sendiri ini, dia harus pergi kemana nanti di 1 Petrus. Bantu dulu Erlin, Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Pertanyaan saya untuk Om Geraldus. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak manusia. Oh, anak manusia. Yesus. Dan yang mendengarkan itu akan mendapat hidup. Dengan demikian, Yesus harus buat apa? Bisa mengerti supaya orang mati mendengarkan dia. 1 Petrus 3 ayat 18-19. 1 Petrus 3 Yang ini ayat 18. pertanyaanmu, yang fisik ini, ya 1 Petrus 3 18-19. Yang fisik ini mati. Tetapi dalam keadaan mana dia pergi untuk mewartakan kabar gembira kepada orang mati? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi di sini kata kuncinya. Tetapi yang telah dibangkitkan dulu. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai apa, Mahesa? Manusia. Allah tidak akan bisa mati. Lanjut penjelasannya, Tauriel. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tahan dulu kata penjara di situ. Artinya ketika Yesus mengatakan kepada penjahat yang ada di samping, hari ini juga engkau akan berada dengan aku di Firdaus, artinya pergi ke dunia orang mati. Supaya apa? Supaya sama seperti kita yang hidup, orang mati pun apa? Lanjut ke bab 4, Tauriel ayat ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka tahan dulu, Tauriel. Supaya mereka
sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Gerardus, kalau sesi begini engkau tidak mengerti, saya tidak